Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atzaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar lagi Ramadan. Hamin berapa ini? Hamin 20-an ya insya Allah. Iya, Ustazah. Apakah kita sudah siap-siap, udah bekal, udah packing untuk menyambut bulan Ramadan, apa masih biasa aja nih? Puasa tinggal puasa gitu ya? Atau deg-degan, bentar lagi Ramadan. Yang dipikirin malah pas lebarannya, ya nggak? Iya. Masya Allah, qadarullah, kita masih dalam masa pandemi di bulan Ramadan kali ini, insya Allah ya. Tapi semoga Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan yang paling penting itu adalah kita tetap menjalankan protokol kesehatan, cuma pakai masker, tapi juga lebih higienis lagi, lebih sering bersih-bersih, cuci tangan, dari kalau misalnya keluar rumah kerja, sering-sering cuci tangan, habis megang apa, mau makan, ya nggak. Terus pas pulang langsung mandi, langsung ganti baju, terus bajunya dicuci, kalau nggak sempat nyuci disemprot dulu, biasanya nyucinya nanti. Soalnya ya gitu, sekarang meskipun udah ada vaksin, udah ada solusi dari Allah nih cepat ditemukan vaksin, soalnya kita kan urgensi banget ya. Jadi, tapi tetap aja vaksin kan nggak bisa langsung sekaligus dan perlu ada tetap adaptasi terus berlanjut, nggak serta-merta, sedikit demi sedikit. Dengan persiapan Ramadan ini, sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda dari kita Ramadan kemarin, tapi bisa lebih baik lagi persiapan kita. Kalau misalnya Ramadan kemarin itu kita biasa aja nih, nggak ada persiapan khusus, ya udah tinggal datang bulan puasa, sidang isbat, terus besoknya puasa, ya udah puasa aja gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu, bahkan para sahabat di zaman Rasulullah sampai zaman kekhalifahan dan seterusnya itu menerapkan 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu udah mulai berbenah, udah mulai persiapan. Entah itu puasa atau ditingkatin amal baiknya. Biasanya sih latihan puasa Senin Kamisnya, entah itu puasa sunnah lainnya gitu. Jadi siap-siap, biar gak kaget tiba-tiba puasa sebulan full. Oke, belum kenalannya. Insya Allah kalau yang udah ikut kajian sebelum-sebelumnya, udah kenal, tapi yang baru ikut kajian kali ini, halo, perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadita, K-nya itu Kusuma Dewi, panjang banget ya, tapi panggil aja Dita. Boleh Mbak, boleh Kakak, boleh Adik, terserah. Oke, nama saya Dita. Saya salah satu pengajar di Syariah, ngajar ngaji. Insya Allah segitu perkenalannya, kita lanjut yuk, next slide-nya. Oke, nah tadi saya juga sempat ngomong nih, sudah sampai mana persiapan kita? Apakah biasa-biasa aja puasa, atau udah ada yang mulai persiapan nih, kayak puasa Senin Kamisnya lebih rutin lagi,
atau malah ada yang puasa Daud, Nabi Daud, atau persiapan-persiapan lain, atau sibuk karena pandemi jadi bingung mau ngapain, di rumah aja jadi ngeblank otaknya. Enggak ya, insya Allah enggak. Oke, next. Kita tetap harus persiapan. Kenapa harus persiapan? Kan puasa tinggal puasa aja. Kenapa aja? Karena bulan Ramadan itu pasti beda dari bulan-bulan biasanya. Bulan Ramadan diketahui banyak banget keutamaannya, ya kan? Bulan yang penuh berkah. Next. Dan kita juga melaksanakan puasa itu kan harus pakai ilmu. Ingat dalil apapun amal yang kita kerjakan itu harus ada ilmunya. Sama puasa, kita juga nggak sekedar puasa pokoknya nahan lapar, haus sampai maghrib. Apakah begitu saja? Next. Nah, kita juga kan kalau mau pergi-pergi atau ada acara, entah acara kecil atau besar gitu kan, atau mau pergi perjalanan dan lain-lain, itu biasanya pasti persiapan dulu, bawa bekal, packing, pokoknya gimana acaranya berjalan dengan lancar, perjalanannya lancar, ya kan? Puasa juga harus gitu, bulan Ramadan juga seperti itu, karena puasa 1 bulan full di bulan Ramadan juga bukanlah hal yang biasa, tapi besar. Next. Nah, Allah sudah berfirman di surat At-Taubah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul huruja ta'addu law uddatau walakin karihawahum ya'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Artinya, jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jadi ini asbab nuzulnya tentang perang. Ketika para sahabat berangkat perang, udah packing, tapi niatnya salah. Kayaknya ya udah sekedar berangkat aja, kalau enggak ketoannya pengen berangkat gitu, tapi gak berangkat ternyata. Nah, Allah itu gak suka, jadinya Allah melemahkan keinginan mereka. Akhirnya tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Akhirnya merugi, gak ikut perang, gak dapat pahalanya, pokoknya rugi. Mau berangkat, seharusnya siap-siap, salah satunya juga niat karena Allah, tapi salah. Entah itu salah persiapannya, salah niatnya, atau malah nggak siap-siap. Nah, Allah nggak suka itu. Jadi malah merugi. Paham sampai sini kan? Oke, kita next dulu. Dari ayat itu kita tahu kalau persiapan itu sangat dibutuhkan. Nah, tadi kan sudah disinggung, kenapa harus siap-siap? Karena bulan Ramadan itu penuh berkah, ya. Apa aja keutamaan bulan Ramadan? Sebenarnya banyak banget. Ini saya ambil garis besarnya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'annya nggak? Benar nggak nih? Iya, benar. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan, maksudnya bulan Ramadan, itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maksudnya, masih ingat surat pertama yang diturunkan? Surat
yang memerintahkan kita untuk membaca. Iqra itu diturunkan pada 17 Ramadan. Masya Allah. Jadi bulan diturunkannya Al-Quran itu bulan Ramadan. Nah, untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Menunjukkan dan juga membedakan antara hak yang batil, yang benar dan yang salah. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Langsung Allah perintahkan puasa pada bulan Ramadan. Langsung ada di Al-Quran, perintah puasa di bulan Ramadan. Nah itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, maksudnya dimanapun kita berada, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu harus berpuasa. Sudah waktunya puasa. Oke, next. Rasulullah juga bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi keutamaan bulan Ramadan juga ini. Ketika pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Jadi maksudnya kita potensi untuk mengerjakan amal kebaikan, mencari pahala sebanyak-banyaknya itu amat sangat besar. Bahkan di hadis lain, kalau kita mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan, nggak cuma ganda kan 2 kali lipat, tapi dilipat berkali-kali lipat pahalanya. Sampai berapa? Yang paling kecil kalau nggak salah ya, kalau ingatan saya baik, itu 72 kali lipat. Dan yang paling besar, berapa kali lipat? Ila Masya Allah, sampai sesuai kehendaknya Allah. Berarti sangat-sangat besar. Terserah Allah, berarti saking besarnya. Karena setan dibelenggu, jadi godaan-godaan seharusnya juga dibelenggu. Jadi amal kebaikan lebih gaspol gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di bulan Ramadan itu juga ada yang sangat amat terkenal malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang nggak hafal surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Biasanya dibaca pas tarawih juga sama imam. Jadi isinya tentang Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Masih berhubungan sama tadi, bulan diturunkannya Al-Quran dan tepatnya di malam Lailatul Qadar. Tiap bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu juga Allah hadirkan. Malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti amat sangat jangan sampai dilewatkan malam itu. Jadi kalau kita ingat nih 10 malam terakhir kita iktikaf di masjid. Kalau pandemi nggak tahu ya besok. Kalau pandemi kemarin nggak boleh karena jadi para ulama itu mengeluarkan ijtihad boleh mencari malam Lailatul Qadar di rumah dikarenakan pandemi. Jadi istilah darurat. Kita meskipun di rumah, misalnya perempuan lagi haid, sebenarnya tetap boleh ke masjid. Kalau misalnya dalam pandemi, kita di rumah boleh. Tapi asalkan beneran melek, nggak tidur. Jadi selama semalam itu, kita mengisi dengan terserah mau sholat malam, mau baca doa,
mau zikir, mau baca Al-Quran, pokoknya kita jangan sampai melewatkan malam itu dengan tidak ngapa-ngapain, karena pahalanya kan sayang kalau dilewati. Ini lebih baik daripada 1000 bulan, cuman ada di bulan Ramadan. Ya, keutamaan bulan Ramadan, masa mau ditinggal tidur, ya enggak. Oke, next. Nah, itu satu lagi. Memperkuat, Allah berfirman langsung di surat Ad-Dukhan ayat 3, kami menurunkan suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi, di sini kalau kita berdoa, janjinya Allah akan langsung dikabulkan, karena Allah begitu dekat ketika malam Lailatul Qadar turun ke langit dunia mendengarkan doa kita, sama seperti sepertiga malam ya. Tapi ini lebih berkali-kali lipat pada malam Lailatul Qadar. Oke, lanjut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Nah, yang tadi saya singgung, kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar, janjinya Allah, maka pasti dikabulkan. Itu udah ada kata pasti. Fayastajibu. Nah, itu kalimat yang sangat tegas. Janjinya Allah yang pasti terlaksana. Masa kita nggak percaya sama janjinya Allah? Ya kan? Masya Allah ya, sangat sayang sekali kalau tinggal tidur. Oke, lanjut. Nah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka juga doanya tidak tertolak. Nah, ini hadisnya dari Nabi, salah satu, la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiro wal imamul adilu wa da'watul mazlumi. Ada 3 orang yang doanya tidak mungkin tertolak, pasti dikabulkan. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil, wa imamul adilu. Dan yang ketiga, dakwatul mazlumi, doa orang yang dizalimi. Nah, yang pertama nih, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ini berlaku juga untuk puasa-puasa sunnah lainnya. Jadi, selama kita puasa sunnah, apalagi di bulan Ramadan, itu doanya sangat mustajab. Jadi jangan sia-siakan waktu kita selama bulan Ramadan, selama ada malam Lailatul Qadar, ada bahkan dari pagi sampai siang sampai maghrib doa kita mustajab. Jangan kita sia-siakan waktu mustajab itu. Cuman pas kita puasa, kan nggak tiap hari juga kita puasa, apalagi bulan Ramadan yang dikali-kali lipatkan keutamaannya, pahalanya, mustajabnya, dan lain-lain. Oke, kita next. Nah, kita kan udah tahu tadi keutamaan apa aja di bulan Ramadan. Dari mulai bulan Ramadan penuh berkah karena bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan yang ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga bulan yang doanya kita mustajab. Nah, lalu untuk mendapatkan semua keutamaan itu, keutamaan di bulan Ramadan, persiapan apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah ilmu. Coba kita lihat dalilnya, ada nggak dalilnya? Nah,
Umar bin Abdul Aziz ini beliau adalah khalifah, salah satu khalifah sesudah zaman 4 kekhalifahan yang utama. Umar bin Abdul Aziz ini berkata, "Man abadahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, nah garis bawah, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi meskipun tujuan kita baik, meskipun sebenarnya amal yang kita kerjakan itu baik sekali, tetapi kalau kita mengerjakannya tanpa ilmu, tidak didahului oleh ilmu, maka lebih banyak rusaknya daripada kebaikannya. Kayak sholat aja deh, yang paling basic. Sholat, kita main sholat aja, gak dibaca dulu. Sholat itu apa? Gerakannya bagaimana? Ada berapa sholat dalam sehari yang wajib? Ada sholat apa aja gitu, kebacaannya gimana di dalamnya. Dan main sholat aja, gerakannya pasti amburadul, bacaannya juga amburadul. Jangan-jangan yang dibaca apa? Kan bisa aja salah, ya kan? Malah akan mendatangkan kerusakan, bukan malah mendatangkan kebaikan. Sama seperti puasa. Nah, mumpung ada waktu sebelum Ramadan, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan ya, amin. Nah, kita cari ilmunya, puasa itu gimana sih, puasa di bulan Ramadan tuh definisinya apa, pengerjaannya kayak gimana, apa aja yang bisa dikerjakan, apa aja yang dilarang, dan lain-lain, ya kan, banyak banget di dalamnya. Bahkan kita lihat cuma 2 perawi hadis, Bukhari Muslim, yang hadisnya yang beliau tulis itu pasti hasan sahih. Itu bab puasa itu tebal, banyak banget. Jadi nggak cuma 1-2 hadis, tapi ratusan hadis. Itu baru dari 2 penulis hadis, Bukhari Muslim, belum yang lain. Ya kan, ada Tirmidzi, ada Ibnu Majah, juga mereka juga menulis hadis-hadis, baik itu dari sahabat, biasanya dari sahabat yang mendengarkan langsung sabda yang lebih. Itu banyak banget, mulai dari kalau kita kalau kita bahas satu-satu di sini nggak cukup nanti waktunya. Mulai dari apa tuh? Puasa adalah salah satu dari rukun iman atau Islam. Nanti kembali rukun Islam ya. Ya kan, udah mulai dari situ tuh. Nanti baru merembet. Banyak banget. Nah, itu harus kita sebelum puasa Ramadan harus punya ilmunya. Puasa tuh apa sih? Puasa Ramadan tuh apa sih? Oke, lanjut. Oke, next. Nah, persiapan kedua, amal solih. Amal solih itu, amal itu kan sesuatu yang dikerjakan. Solih itu baik. Jadi apapun yang kita kerjakan yang isinya kebaikan itu namanya amal solih. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anhu, nah bulan Sya'ban ini bulan sebelum Ramadan. Jadi Aisyah menceritakan kalau Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu puasa. Nah, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Dalam riwayat lain, beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari. Jadi Rasulullah udah siap-siap sebelum bulan Ramadan memperbanyak puasa, kayak latihan puasa gitu ya sebelum masuk bulan Ramadan. Ini
Ada yang meriwayatkan sebulan penuh di bulan Sya'ban Rasulullah puasa, ada yang bilang puasa kecuali beberapa hari, jadi nggak penuh gitu. Masya Allah ya, jadi itu salah satu yang Nabi kerjakan persiapan sebelum bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa. Bagaimana dengan amal soleh lainnya? Itu kan baru puasa. Amal soleh lainnya masih banyak. Memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi yang punya target di bulan Ramadan, khatam Al-Quran berapa kali? 3 kali. Itu kan sebelum bulan Ramadan harus latihan. Maksudnya yang jarang baca Quran, di bulan Ramadan bisa tiba-tiba khatam 3 kali. Jarang ya. Kecuali sudah persiapan jauh-jauh hari atau memang keinginannya niatnya amat sangat. Oke, next. Nah, banyak lagi hadisnya ini. Dari Abu Bakar Al-Waraq Al-Bakhri rahimahullah. Beliau mengajarkan kita nih, Rojab bulan untuk menanam. Nah, jadi ada Rojab, Sya'ban, baru Ramadan. Jadi dari bulan Rojab dulu nih. Bulan Rojab menanam dulu, lalu Sya'ban diairi, baru Ramadan dipanen. Itu apa tuh namanya? Gambaran persiapan kita sebelum Ramadan. Biar dipanen, pastinya dari jauh-jauh hari sudah ditanam, disiram, dipupuk gitu kan. Baru Ramadan bisa panen. Itu gambarannya. Anda mengatakan seperti ini, hadisnya lumayan panjang ya. Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. 1 tahun kita ibaratkan sebuah pohon. Nah, bulan Rajab itu waktu untuk menumbuhkan daunnya dulu. Sya'ban baru dahan, lalu Ramadan baru dipanen. Pemanennya adalah kaum mukminin, suka belibet. Mukminin artinya orang-orang iman. Oleh karena itu, mereka yang menghitamkan, kata-katanya menghitamkan, catatan amal mereka hendaklah bergegas memutihkannya, disuruh bergegas dengan taubat di bulan-bulan ini. Bulan apa? Rajab dan Sya'ban. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendaklah memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu tersebut. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi ibaratnya bulan Ramadan itu jadwalnya panen nih. Bulan Rajab sama Sya'ban kita pelan-pelan. Pas bulan-bulan sebelumnya udah nanam bibit, menguburkan tanah, dan lain-lain. Bulan Rajab ditingkatin. Daunnya tumbuh dulu, nongol dulu daun. Ya kan? Bulan Sya'ban jadwalnya baru tuh dahannya keluar, makin tinggi, makin banyak otomatis daunnya kan. Lalu pas bulan Ramadan, nah baru bisa dipanen, udah tumbuh buah atau bunga panen. Siapa yang panen? Pasti orang-orang iman. Orang-orang iman yang merawat sampai bisa dipanen. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur, kita tuh catatannya hitam semua, penuh dengan kegabutan di tahun-tahun sebelumnya, hari-hari sebelum hari ini. Hitam tuh. Ibaratnya kita main game, scrolling Instagram, main TikTok aja gitu kan. Hitam tuh, jarang baca Al-Quran, lebih banyak lahwan. Lahwan itu apa ya? Jauh mengingat Allah. Nah, di sini hendaklah bergegas. Ayo, segera diputihkan dengan cara taubat. Ya, jangan menyia-nyiakan, karena kalau disia-siakan dalam kelalaian,
kita pasti yang rugi. Nah, ini para ulama menyebutkan kalau sudah tahu umurnya itu penuh dengan kelalaian, disia-siakan umurnya, dan baru sadar nih, baru sadar dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah sebelum mati dapat hidayah. Nah, sisa umur yang kita nggak tahu tinggal sisa berapa itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan apa? Mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal kebaikan, dipenuhi di waktu sisa itu. Nah, itu ya gambar. Oke, insya Allah kalau menggugah. Next, perbarui tobat. Nah, tadi sudah disinggung, segeralah bertobat kalau banyak kelalaian yang telah kita kerjakan. Nah, ini pasti kita biasanya banyak yang bingung gimana caranya taubat, apakah cukup ya Allah saya taubat, apakah langsung aja langsung baca Al-Quran, langsung sholat 5 waktu yang rajin, langsung rajin sholat sunnah, apakah seperti itu? Biasanya kita udah sering dengar ya, biasanya sering dengar gimana? Insya Allah sudah sering mendengar tentang hadis Allah itu menyukai hambanya yang bertobat. Iya enggak? Allah itu sebenarnya lebih senang, lebih cinta sama orang yang sering bertobat. Meskipun dia namanya manusia ya, lupa terus berbuat kemaksiatan, tobat lagi, maksiat, tobat lagi. Itu lebih Allah sukai daripada orang yang amal kebaikannya sekaligus gimana tuh. Jadi diibaratkan orang tiba-tiba sodako 100 juta. Ya udah, sodakohnya cuma itu aja. Terus dibandingkan sama orang yang tiap minggu menyisihkan uangnya bisanya 10.000 atau 50.000, tapi rutin tiap minggu. Allah lebih suka yang rutin ini daripada orang yang langsung sedekah 100 juta. Dan cuma itu doang sedekahnya. Allah lebih suka yang rutin. Sama halnya dengan taubat, Allah juga suka orang yang terus-menerus taubat. Karena kita manusia biasa. Hadisnya anak Adam itu tempatnya lupa. Ya kan? Emang sudah fitrahnya manusia itu lupa. Tapi Allah senang kalau dia sadar dia tuh sering lupa, tapi juga sering bertaubat. Nah, ini salah satu doanya yang bisa kita amalkan untuk bertobat. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku khotiati kesalahanku, wajahli dan kejahilanku, wa isrofi dan sikapku, fi amri di dalam urusanku, wa ma'anta dan engkau a'lamu lebih tahu, bihi itu bisa ya itu dari kesalahan, kejahilan, sikapku melingkupi semua itu. Allah lebih tahu saya lah, lebih tahu saya itu seperti apa. Dihimin nih dari benar. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah li aku. Jiddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dalika indi. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang aku perbuat, baik itu waktu serius maupun bercanda, dan juga ampunilah aku, ampunilah kesalahanku, baik yang tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Ini mencakup pokoknya intinya kita meminta ampunan kepada Allah segala kesalahan kita, segala dosa kita, baik itu yang sadar maupun nggak sadar, baik itu saat serius maupun bercanda, baik itu sengaja maupun nggak sengaja, ampuni ya Allah, ampuni semuanya.
ini bisa kita amalkan kapanpun, saat kita ingat atau saat kita sedih atau rutin, misalnya pagi sore saya baca ini atau habis sholat saya baca ini, silakan. Yang penting dari taubat adalah rasa penyesalan kita. Jadi sebenarnya kata para ulama juga kalau mau taubat ya langsung taubat aja, jangan ditunda-tunda. Baik itu doa, baik itu sholat taubat, langsung taubat aja. Begitu. Jadi tidak ada taubat tuh seperti apa sih? Langsung taubat aja, nggak usah ditunda-tunda, baik itu doa, sholat, dan langsung diperbaiki kesalahan kita. Jadi meskipun kita udah doa kayak gini, tapi nanti diulangi lagi, nggak gitu ya. Tetap diperbaiki sedikit demi sedikit, karena kita tahu kita nggak mungkin langsung memperbaiki semuanya sekaligus, sedikit demi sedikit. Oke, next. Ada doa lain, insya Allah. Nah, doa minta kemudahan. Jadi sebenarnya tadi minta taubat itu nggak cuman kita persiapan Ramadan juga ya, tapi diusahakan kita mengerjakannya setiap hari. Setiap hari ada saatnya kita bertobat. Kalau misalnya ingatnya sebelum tidur, ya sebelum tidur. Tuh. Dan digencarkan lagi ketika mau bulan Ramadan. Masa kita ke bulan Ramadan bawa-bawa dosa, kan gitu. Nah, lanjut nih minta kemudahan. Doanya gimana? Insya Allah sering dengar nih, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, la sahla. Jangan tidak ada kemudahan. La sahla, la itu kan tidak. Sahla itu kemudahan, tidak ada kemudahan illa kecuali ma ja'altahu sahla, yang engkau buat mudah. Jadi nggak mungkin ada kemudahan yang memang Allah mudahkan. Wa anta, dan engkau Allah, taja'alul hasna, menghendaki menjadi dan engkau Allah menjadikan kesedihan. Taja'alul hasna. Tidak syi'ah sahla, ketika engkau memang menjadikan mudah. Jadi dari doa ini kita tuh menitik fokuskan tawakal kita kepada Allah. Mudah itu hanya pemberian Allah. Gak ada kita mudah karena diri kita sendiri. Kita mudah karena punya orang dalam. Misal kita mudah karena berkelim tentang manusia saja, tentang dunia saja. Saya mudah karena ini, saya jadi mudah karena itu. Tidak, semua itu ada karena memang Allah yang menghendaki. Jadi kita di sini tawakal, doanya di sini tawakal pada Allah, menyadari kemudahan itu hanya datang dari Allah, maka ya Allah berikanlah kemudahan. Ya, kalau mau puasa ya Allah, semoga meskipun kita tidak menyebutkan langsung, tapi dari doa ini tersirat, ya Allah mudahkanlah bulan Ramadan saya. Maksudnya mudahkan di sini kita jadi lancar puasanya tanpa hambatan dan bisa mencapai hari Id, hari kemenangan umat Islam. Hari Id berarti itu adalah hari yang memang dikhususkan sudah berhasil melewati puasa Ramadan yang penuh dengan tantangan. Ya kan? Oke, kita lanjut. Bertaubat udah, minta kemudahan juga udah. Nah, minta kemudahan lagi tetap, karena kita ya gimana lagi, minta dikuatkan, minta dimudahkan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ini adalah kata permintaan. Ya Allah, aku minta fi'lal khairati wa tarkal munkaroti, mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, ini juga penting. Ya Allah, semoga saya bisa mudah melakukan kebaikan tanpa mager, tanpa alasan ini itu. Lalu meninggalkan kemungkaran juga mudah.
Gak, nanti aja, lagi enak, banyak alasan gitu ya. Kita minta sama Allah karena Allah yang membolak-balikan hati. Ya, hati manusia itu yang megang Allah. Jadi mintanya ke Allah. Gitu ya. Baik itu hati orang lain, hati kita sendiri, mintanya ke Allah. Oke, next. Oke, tadi udah nih garis besar kita persiapan menuju bulan Ramadan tuh apa aja. Dari ilmu, banyakin amal solih, terus apa lagi? Banyakin taubat dan banyakin doa minta kemudahan. Nah, dari sekian banyak dikit ya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang masih bingung atau ingin bertanya yang di luar yang tadi ada di slide? Kalau ini gimana ya? Apakah boleh? Gimana caranya dan lain-lain itu silakan bertanya. Iya, boleh teman-teman yang ingin bertanya bisa di-unmute. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini ada Manis Hanggrani raise hand. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Ayu dan kakak semua. Iya. Itu bagaimana Kak sama hukumnya kalau mendekati Ramadan tapi hutang puasanya masih banyak dan kayak dari hutang puasa tahun lalunya itu masih ternyata belum selesai terbayarkan gitu. Oke, tentang hutang puasa ya. Oh iya, ini biasanya cewek ya. Hutang tetaplah hutang. Jadi memang lebih baik kita itu namanya hutang segera dibayar ya kan. Apalagi kita punya waktu dan tenaga, segera dibayar, sebaiknya seperti itu. Tetapi jika masih punya hutang, itu tetaplah menjadi hutang. Kalau misalnya tahun lalu belum dibayar nih, masih lengkap, misalnya 7 nih hutang puasanya. Terus, belum kebayar, udah Ramadan lagi. Di Ramadan berikutnya juga 7, berarti hutangnya jadi 14. Nah, ini diusahakan segera dibayar sebelum Ramadan berikutnya. Masa mau kita nabung hutang? Iya nggak? Ya kan? Jadi selagi misal, kan ini masih ada waktu 20-an hari sebelum Ramadan. Kalau misalnya ada waktu nggak haid, itu segera dibayarkan. Boleh berurutan, langsung semuanya, atau dicicil boleh, tapi lebih baik karena waktunya mepet nih, seadanya waktu itu dibayar hutangnya. Nah, saya mau menyinggung nih, ini kalau hutang haid, ya kan, kalau cewek kan hutangnya karena haid. Kalau hutang safar, kalau beneran safar loh ya, itu juga dihitung hutang. Nah, lain lagi kalau misalnya
kita nggak ada alasan, maksudnya nggak ada udzur, entah safar, entah haid, entah sakit, tapi nggak puasa. Nah, di sini yang mau saya tekankan, kalau misalnya sampai nggak puasa, sedangkan puasa itu hukumnya fardu ain, sholat aja ditinggalkan sekali hukumnya kafir. Ya kan? Nah, kalau puasa tanpa udzur, nggak sakit, nggak haid, nggak safar, ditinggalkan itu apakah kafir juga? Wallahu alam sebenarnya. Karena yang jelas hadisnya, kalau kamu membayar puasa, tapi yang puasa yang kamu tinggalkan itu tanpa udzur, seumur hidup kamu mendedikasikan hidup untuk puasa, membayar 1 hari saja itu tidak akan pernah cukup. Seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai nggak udzur, nggak apa, lapar, nanti juga bisa dibayar, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kalau nggak ada udzur. Nah, biasanya nih, bukannya mau julid ya, tapi kita jadikan pembelajaran di mall-mall. Ada suami istri, istrinya berhijab, pasti kita tahu itu orang Islam. Sama anaknya, kalau misalnya istrinya doang yang makan, oh iya lagi haid gitu kan, anaknya masih kecil, oh iya masih kecil, suaminya ikut makan. Naudzubillah ini galik. Kecuali kalau dia safar. Nah, kalau orang sini-sini aja, dia sakit juga nggak bisa jalan ke mall gitu kan ya. Jadi kita buat pembelajaran, jangan sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, terus Oke, Ustazah, ini ada yang bertanya di chat. mm-mm. Afwan, sebelumnya ya Ustazah, izin bertanya bagaimana dengan orang yang ingin bertaubat tapi masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Syukran wa jazakumullahu khair. Oke, nah itulah definisi tobat. Meski kalau kita nunggu kita baik, kapan tobatnya? Iya kan? Iya sih. Kita dikit-dikit aja. Misalnya kita sambil berdoa, tetapi masih melakukan maksiat, tapi ada keinginan, itu udah suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Lama-kelamaan Allah yang membalikan hatinya kan. Kalau kita berusaha, kan ada hadis, suatu kaum tidak akan berubah kalau dia tidak merubah diri mereka sendiri, ya kan? Sama seperti kita sebagai individu, kita tidak akan berubah kalau kita memang tidak punya niat dalam hati untuk berubah. Dan kita berubahnya kan seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa sekaligus. Kita manusia biasa, bukan superwoman gitu ya. Kita manusia biasa, silakan sedikit demi sedikit, sedikit lama-lama menjadi bukit, ya kan. Nah, dalam perjalanan itu sedikit-sedikit Allah yang membalikan hati kita, Allah yang mengarahkan kita, Allah yang memberikan hidayah pada kita. Begitu. Jadi kalau memang niatnya mau tobat, silakan tobat. Sedikit demi sedikit diubah perilaku buruknya. Gitu ya. Oke, ada yang nanya lagi nih. Tambahan nih, kalau misalnya nunggu baik dulu baru tobat, itu bisa-bisa keburu ketemu kematian. Nah, naudzubillah min dzalik, kita mati dalam keadaan belum bertobat ya. Oke, lanjut Mbak Firly. Oke. Ini ada yang mau nanya. Kenapa ya Kak saat sebelum Ramadan itu udah bikin rencana amalan-amalan yang mau dilakukan. Tapi waktu bulan Ramadannya lama-lama belum tercapai target-targetnya. Kayak udah capek gitu. Terima kasih. Oke. Berarti kita sama. Target. Insya Allah relate ya di sini semua. Target bulan Ramadan kita tuh banyak berapa kali, lalu apalagi puasa, apalagi tuh saya juga fokus
dikir berapa ratus, dikir subhanallah berapa ratus dapatnya, targetnya segitu misalnya ya. Nah terus kita belum lama-lama kita awalnya tuh semangat, awal-awal puasa semangat, lama-lama kendor. Manusiawi sebenarnya, apalagi kita yang emang imannya turun. Dan salah satu tipsnya itu adalah yang bisa yang apa itu namanya, yang saya kerjakan sendiri, yang berhasil saya sendiri adalah bergaulnya sama orang-orang yang memang sama-sama punya target kayak kita. Meskipun nggak tiap hari ya sama mereka, tapi setidaknya kita sering bersama mereka. Terus kan tanpa diomongin, kita kan jadi ingat target kita sendiri. Lalu bareng-bareng kita mengejar target sama teman-teman kita. Begitu. Itu salah satu tips yang ampuh sih. Karena keimanan kita juga dipengaruhi oleh pergaulan kita. Nggak mungkin dong kita bergaulnya sama anak-anak yang malesan, tapi kita sendiri yang rajin ya bisa jadi sih, tapi biasanya kita akan terbawa menjadi malas. Tuh. Nah itu manusiawi, tapi ya itu cari teman untuk mencapai target bersama-sama biasanya ampuh tuh. Kalau punya suami sama suami, ayo Bi, target ini kita kejar bareng gitu ya bisa. Yang jomblo jangan, saya juga jomblo nih. Yang jomblo nggak bisa relate nih. Iya, nggak bisa banget Ustazah. Oke, lanjut ya. Nggak ada temannya katanya Kak. Ya biasanya memang kita tuh semakin dewasa semakin dikit temannya. Punya teman tapi nggak satu tujuan gitu kan. Setidaknya ya udah kita buat target yang jangan terlalu tinggi-tinggi gitu, dan kita cicil apa yang nggak langsung banyak kan langsung capek, jadi kita emang cicil yang awal-awal ringan-ringan dulu. Nah di 10 malam terakhir itu kan banyak waktu di malam hari, dan kita biasanya isi dengan baca Al-Quran full, doa malam, salat malam. Nah itu genjot kita pas mau selesai bulan Ramadan. Oke, lanjut. Ini Sabrina katanya mau bertanya tentang apa nih Sabrina? Boleh di unmute aja Sabrina. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, apa nih? Saya mau nanya nih ya. Sedikit banyaknya orang yang tahu kalau hadis doif tentang puasa Rajab. Nah, saya pun baru tahu. Yang saya tahu itu biasa kan kita, ayo Rajab yuk, deh kita puasa Rajab. Ternyata pas saya buka, dikasih tahu sama saudara, pas buka ceramahnya Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat, itu tuh hadisnya doif. Terus kan kita kayak speechless lah. Terus gimana dong gitu kan? Jadi gimana tuh ya Ustazah, maksudnya kenapa kok bisa dibilang doif ya? Sedangkan kita tuh taunya puasa Rajab, padahal maksudnya yang lebih kita utamain itu kan puasa Rajab gitu. Nah, jadi padahal kan yang jelasnya itu kan di sini disebutnya Sya'ban ya, yang lebih diininya. Nah, terkadang kita maksudnya lebih ngutamain yang Rajab itu, sedangkan kita salah mengartikan kalau kita tuh harus perbanyak puasa di bulan Rajab. Sedangkan doib, jadi gimana tuh? Oke. Pertanyaan bagus nih tentang hadis doib di bulan Rajab, apalagi bulan Rajab kemarin. Biasanya di WhatsApp banyak, ayo puasa bulan Rajab, tetap gitu kan. Nah, kita beda apa sih itu hadis doib? Nah, tingkatan hadis tuh banyak. Ada sohih, ada hasan sohih, malah ada banyak ya sebenarnya yang biasanya kita pelajari itu apa tuh sohih, hasan, doif sampai palsu. Nah, garis besarnya di situ. Doif itu artinya lemah, hadisnya lemah. Kenapa kok bisa lemah?
bahkan ada palsu. Jadi itu dibuat-buat aja gitu. Kalau doif tuh lemah biasanya dari perawinya. Emang benar. Kan biasanya para perawi hadis itu menelusuri, ditabayunkan lah ya kalau bahasa kita. Kita dapat misalnya nih si perawi hadis, misalnya Bukhari Muslim. Nah mereka hadisnya semuanya sohih, hasan sohih, jadi sangat bisa dipercaya dan bisa diamalkan hadis-hadis itu karena sudah dicap dipastikan kalau itu hasan sohih. Karena apa? Mereka sangat berhati-hati dalam memilih guru, dan setiap guru, misalnya guru mereka nih, guru mereka menyampaikan hadis seperti ini, Rasulullah bersabda ini. Nah, mereka telusuri, guru ini dapat hadis ini dari siapa? Dicari gurunya. Terus ya udah dicari lagi gurunya. Ya ditelusuri sampai ke yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Seperti itu, saking berhati-hatinya para perawi hadis ini sebelum menulis hadisnya lalu disebarluaskan ke masyarakat, ke umat Islam. Begitu. Bahkan Bukhari Muslim sampai meskipun gurunya itu sudah meninggal, perawi hadis sebelumnya itu sudah meninggal, tetap dicari kuburannya, lalu diwawancari orang-orang sekitarnya, seperti itu. Nah, bahkan sampai kehati-hatiannya para perawi hadis, kalau misalnya gurunya ini berbohong pada hewan, jadi misalnya nih ada ayam, datang ke rumahnya, kayaknya cari makan gitu. Dia tuh kayak ngelempar sesuatu, tapi bukan makanan. Nah, langsung ditinggalkan gurunya ini. Kenapa? Dia berbohong pada hewan. Saking hati-hatinya begitu ya. Bahkan akhlak dari gurunya pun dia perhatikan. Ini beneran nggak gitu? Beneran nggak hadisnya bener dari Rasulullah nggak? Bener dari para sahabat Rasulullah nggak gitu? Nah, munculnya hadis doif ini karena ya salah satu itu mungkin dari perawi-perawi hadis sebelumnya memang ragu, bener gak ya kata-kata Nabi Muhammad seperti ini gitu. Macam-macam ya. Itu salah satunya seperti itu. Makanya disebutkan doif. Dan hadis yang bisa kita pakai itu hanya sampai batas hasan. Sohih, hasan. Doif, palsu itu ditinggalkan. Tidak bisa dijadikan pegangan. Masa kita mau pakai yang ragu-ragu, yang belum tentu benar dari Nabi Muhammad, belum tentu benar, itu perkataannya sahabat, ya kan? Nah, bahkan bukan doif lagi, mungkin bisa aja palsu. Kalau misalnya kita tetap melaksanakan hukumnya sama aja kita melaksanakan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah, tapi kita kerjakan, bahaya, membuat peraturan baru, membuat sesuatu yang baru. Ingat hadisnya, apapun yang baru, yang tidak ada contohnya dari Nabi itu, dihukumi sesat. Bid'ah itu sesat, tidak bisa dipakai. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita tahu bulan puasa yang dikhususkan di bulan Rajab itu doif, bahkan palsu, jangan dikerjakan, langsung tinggalkan. Karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan cuman latihan puasa sunnah, yang terserah kita, boleh Senin Kamis, boleh. Kan Nabi juga mengajarkan kita kalau misalnya pagi nggak ada makanan, terus Nabi langsung puasa. Itu kan nggak apa-apa, masuk puasa sunnah. Jadi itu puasa sunnah itu ya seperti itu, kalau puasa Senin Kamis ada hadisnya, sahih, bisa kita kerjakan. Kalau puasa Rajab doif berarti tidak kita kerjakan. Yang kita kerjakan Rajab Sya'ban adalah latihan-latihan puasa, dan itu sama Nabi tidak harus hari ini, harusnya hari ini kan enggak. Nabi tidak mengajarkan seperti itu, tapi Nabi mengajarkan silakan latihan puasa. Kalau di bulan Sya'ban Nabi puasa full atau enggak beberapa harinya puasa,
kita boleh puasa dikit-dikit, boleh. Karena ya seperti itu. Nah, para ulama dari setiap hadis itu kan, apalagi yang menjadi permasalahan umat, debatnya di dalam umat, para ulama juga berkumpul, diskusi dengan ilmu pastinya, mencocokkan hadis satu dengan hadis yang lainnya, lalu muncullah ijtihad agar kita nggak bingung gimana. Nah, kalau puasa yang dikhususkan di bulan Rajab itu ternyata dhaif, para ulama juga mengatakannya begitu, ya berarti jangan dikerjakan. Nah, kalau latihan puasa baru boleh. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, boleh. Seperti itu ya. Ada atau masih bingung? Oke. Sabrina, sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya? Ustazah, saya juga mau bertanya. Ada ini enggak tips dari Ustazah gimana caranya yang hatam Quran di ini gitu, hatam Quran di bulan Ramadan. Kan ada tuh yang sampai pernah hatam 2 kali. Terus kan 1 kali aja katanya gimana caranya, kan 30 hari katanya, terus seharinya 1 juz. Terus kita kan ada uzur ini ya, uzur apa sih, datang bulan. Jadi kadang kepotong, terus pas lagi datang bulan ya jadi sehari berarti berapa gitu loh Ustazah. Gimana ya itu Ustazah? Oke, gini, kalau misalnya kita targetnya hatam 1 kali di bulan Ramadan, terus ada kepotong haid. Nah, biasanya kita udah tahu haid kita berapa lama, kira-kira haidnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dicatat tuh di tanggalan, ya kan? Nah, terus kalau misalnya mau hatam 1 bulan 1 kali, sehari berarti 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Nah, kalau misalnya kita sholat 5 kali sehari, sholat yang fardu. Nah, habis sholat misalnya atau sebelum sholat, pokoknya sekitar sholat kita baca 2 lembar. Nah, itu kan normalnya ya kalau nggak kepotong haid. Nah, kita kepotong haid berapa tuh? 7 hari. 7 hari berarti berapa? 10 lembar. Ya kan? Nah, dimasukin ke hari-hari yang belum haid. Yang emang bukan waktunya haid gitu. Misalnya sehari berarti 10 lembar, dimasukin ke mana tuh, sebelumnya atau ke hari sesudahnya haid gitu. Jadi pakai tanggalan ya, biar gak bingung. Dan enaknya kita sudah tahu, enaknya kalau kita memang menghitung tanggal haid kita dan sudah hafal sama berapa hari haid kita gitu. Jadi enaknya gitu. Itu salah satu tips kan. Jadi nggak bingung tiba-tiba haid terus berhenti terus ya udah akhirnya nggak semangat lagi ngelanjutin ala kadarnya gitu kan. Kan sayang dong targetnya. Terus salah satunya adalah dengan memperkirakan berapa hari kita haid. Kalau misalnya beberapa hari nih haidnya, dikalikan sama berapa lembar yang udah seharusnya dari target kita tertinggal, terus dimasukkan ke hari-hari baik itu sebelum haidnya atau sesudah haidnya. Jadi kita bisa memperkirakan gimana caranya biar hatam meskipun kepotong haid. Oke, terima kasih Ustazah. Berarti dihitung ya. Oke. Atau masih bingung Mbak Firly? Udah. Karena ini waktunya juga sudah mau habis dan sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kita akan tutup acara ini mungkin ya Ustazah.
Nah, sebelumnya pesan terakhir dari Ustazah dulu. Silakan Ustazah. Pesan terakhir. Sebelum kita tutup kajian hari ini, saya dengan jenengan-jenengan yang hadir pada kajian hari ini sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Saya juga manusia biasa, ada kalanya futur, ada kalanya mager, males juga sama. Jadi jangan menganggap saya tinggi atau gimana gitu. Saya biasa aja kok. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Oh, saya punya ilmu ini, jenengan punya ilmu ini. Sharingkan ilmunya. Dari saya kalau banyak salah kata atau ada yang belibet, ada yang bingung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh dititipin ya ke Mbak Firly ya, Mbak. Kalau masih ada pertanyaan, pingin ngejapri aja malu di kajian gitu, nggak apa-apa, silakan. Nah, insya Allah segitu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Ya, teman-teman, sebelum kita menutup, saya izin ini dulu ya. Izin foto dulu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah, akhirnya selesai acara kita kali ini. Semoga bermanfaat ke depannya dan kata Ustazah bisa di-sharing lagi ke yang lainnya kayak gitu. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.